Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkan Arbi Taibun Abdillah dengan NIM A11 2022 142244. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS penambangan data yang diberikan oleh Bapak Farih, yaitu menyelesaikan estimasi MPG dengan menggunakan metode regresi dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang sebelumnya kita diberikan dataset yang memiliki 380 record dengan 7 fitur. Untuk datasetnya sebagai berikut. Kemudian kita langsung masuk ke dalam Google Colab-nya saja. Baik, untuk yang pertama dalam proyek ini adalah memuat dataset yang berisi berbagai fitur seperti displacement, MPG, cylinders, horsepower, dan lainnya. Dataset ini diimport ke dalam lingkungan kerja dan setiap fitur diberi nama untuk mempermudah pengolahan data. Dengan nama-nama fitur yang jelas, kita dapat menghindari kesalahan dalam manipulasi data dan membuat analisis lebih cepat dan efisien. Langkah ini memastikan bahwa dataset yang akan digunakan sesuai dengan format yang diharapkan oleh alat analisis dan model prediksi. Untuk yang kedua, yaitu visualisasi dengan bar chart. Semua fitur dalam dataset divisualisasikan menggunakan bar chart. Visualisasi ini sangat penting untuk memberikan gambaran awal tentang distribusi data dan membantu dalam memahami pola-pola dalam dataset. Dengan bar chart, kita bisa dengan cepat melihat sebaran nilai untuk setiap fitur, menemukan anomali atau outlier, dan mendapatkan wawasan awal tentang hubungan antara fitur dan variabel target. Visualisasi ini juga membantu dalam menentukan langkah-langkah berikutnya dalam analisis data. Untuk tampilannya seperti ini. Ada distribusi awal, distribusi target variabel, dan visualisasi distribusi dengan target. Kemudian yang ketiga, memeriksa atau mengecek data yang kosong dan merubah data yang kosong menjadi none. Setelah dataset tadi dimuat, langkah berikutnya adalah memeriksa apakah nilai yang hilang atau kosong. Data kosong seringkali diwakili oleh simbol seperti tanda tanya atau dibiarkan kosong. Nilai-nilai ini kemudian diganti dengan none atau not a number agar mudah dikenali dan diproses. Mengidentifikasi dan menangani data yang hilang adalah langkah krusial karena nilai-nilai yang hilang bisa mempengaruhi kekuatan analisis dan hasil model prediksi. Dan dengan NaN, kita bisa dengan mudah menggunakan metode imputasi atau penghapusan untuk mengenai nilai yang hilang. Ya, kemudian yaitu menghapus duplikat dan fitur konstan. Selanjutnya kita memeriksa dataset untuk melihat apakah ada data yang duplikat dan fitur yang nilainya selalu sama. Data duplikat dihapus untuk memastikan bahwa analisis dan model yang dibuat tidak dipengaruhi oleh informasi yang terulang, yang bisa menyebabkan bias atau kesalahan fitur.
Fitur yang memiliki nilai konstan juga dihapus karena tidak memberikan informasi tambahan yang berguna untuk analisis atau model prediksi. Ini membantu menyederhanakan dataset, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Penghapusannya terdapat di sini. Dan hasilnya jumlah baris duplikat yaitu 0 dan jumlah baris setelah menghapus duplikat yaitu tetap 398 karena tidak ada data yang terduplikat. Untuk drop fitur konstan itu ada di sini. Jumlah fitur yang bernilai konstan yaitu ada 0. Setelah dihapus akan tetap menjadi 9 karena awalnya itu ada 9. Dan karena jumlah fitur yang bernilai konstan itu ada 0, maka tetap menjadi 9. Kemudian konversi nilai kategorikal menjadi ordinal. Dalam dataset mungkin ada fitur yang berbentuk kategori. Fitur ini dikonversi menjadi nilai ordinal, yaitu representasi numerik dari kategori-kategori tersebut. Proses konversi ini penting karena banyak algoritma pembelajaran mesin tidak dapat menangani data kategorikal secara langsung dan mengubah data ini menjadi bentuk numerik. Kita memudahkan algoritma untuk mengenali pola dan hubungan dalam data, yang kemudian digunakan untuk membangun model prediksi yang lebih akurat. Ya, kemudian ada cek kolerasi atau analisis kolerasi. Analisis kolerasi dilakukan untuk memahami hubungan antara berbagai fitur dalam dataset. Korelasi diukur dengan nilai antara -1 dan 1, di mana nilai mendekati 1 atau -1 menunjukkan hubungan yang kuat. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi fitur-fitur yang berhubungan erat dengan variabel target, sehingga bisa digunakan dalam model prediksi. Selain itu, analisis ini juga membantu menghindari multikolinearitas, yaitu kondisi di mana dua atau lebih fitur sangat berkolerasi, yang hanya menyebabkan model menjadi tidak stabil dan kurang akurat. Dan ini merupakan tampilan dari analisis korelasi. Setelah itu, membagi data menjadi training dan testing. Itu ada di menu membangun model di persiapan data. Dataset dibagi menjadi dua bagian, data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sementara data testing digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pembagian ini penting untuk memastikan bahwa model yang dibuat tidak hanya bekerja baik pada data yang telah dilihat atau overfitting, tetapi juga dapat memberikan prediksi yang akurat pada data baru. Dengan memisahkan data, kita bisa mengukur seberapa baik model dalam menangani data yang sebenarnya. Kemudian multiply linear regression. Model linear
regression digunakan untuk memprediksi nilai target berdasarkan fitur input berdasarkan beberapa fitur input. Model ini bekerja dengan mempelajari hubungan linear antara fitur-fitur tersebut dan variabel target. Setelah model dilatih, kita bisa mendapatkan rumus yang menunjukkan bagaimana setiap fitur mempengaruhi hasil prediksi. Rumus ini membantu dalam memahami bagaimana perubahan dalam satu atau lebih fitur dapat mempengaruhi variabel target, memberikan wawasan berharga tentang hubungan dalam data. Kemudian membangun model random forest regressor. Model random forest regressor digunakan sebagai perbandingan dengan multiplan linear regression. Dengan menggunakan 100 estimator, model ini membangun banyak pohon keputusan dan menggabungkan hasil untuk memberikan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Random forest sangat efektif dalam menangani dataset yang kompleks dan hubungan antara fitur yang tidak linear. Setelah kedua model dievaluasi, kita bisa membandingkan hasilnya untuk menentukan metode mana yang lebih baik. Random forest seringkali memberikan hasil yang lebih baik karena mampu menangani variasi data yang lebih besar dan mengurangi resiko overfitting dibandingkan model linear. Setelah itu, ada evaluasi model dengan R2, RMSE, MSE, dan MAPE. Untuk evaluasi, saya bagi menjadi 2 training dan testing. Setelah model multiplan linear regression dibuat, kinerja dievaluasi menggunakan beberapa metrik seperti R square R2, root mean square error RMSE, mean square error MSE, dan mean absolute MAPE. R2 mengukur seberapa baik model dapat menjalankan variasi dalam data, sedangkan RMSE dan MSE mengukur jarak antara nilai prediksi dan nilai aktual. Sedangkan MAPE memberikan gambaran tentang kesalahan rata-rata dalam persentase yang memudahkan interpretasi hasil model. Evaluasi ini penting untuk memahami seberapa baik model dalam memprediksi data dan untuk membandingkan model dengan model lain. Dan untuk penjelasan mengenai metode terbaik mencakup evaluasi kinerja 2 model, yaitu multiply linear regression dan random forest regressor. Kedua model ini dievaluasi menggunakan metrik seperti R2, MSE, RMSE, dan MAPE. Berdasarkan hasil yang ditampilkan di sini, random forest regressor menunjukkan performa yang baik dengan skor tinggi di semua metrik. Yaitu trainingnya mencapai skor 0,99 dan testingnya 0,99. Ini menunjukkan keandalan dalam menangani data yang kompleks dan variabel yang tidak linear. Random forest regressor cenderung menjadi pilihan terbaik karena memiliki kemampuan untuk menangani kompleksitas dan variabilitas data lebih baik dibandingkan dengan multiplan linear regression. Penyebabnya yaitu kemampuan menangani data kompleks, reduksi overfitting yang mempengaruhi kemampuan menangani data kompleks tersebut. Baik, mungkin cukup dari saya. Apabila
ada kurang dan lebihnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menit aja nih.